Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita eh, buat buat tutorial buat di Google Form. Intinya adalah masuk ke Drive. Boleh klikkan tulis di browsernya itu drive.google.com, terus masuk pakai email atau bisa juga email. Dari email ini kita bisa klik 9 titik yang ada di sini, terus klik Drive. Dia akan langsung dialihkan ke Drive. Nah, di Drive hmm, di Drive bisa klik baru, terus habis itu dokumen, sorry, bukan, salah. Di Drive baru, terus habis itu lainnya, Google Form. Ini akan jadi muncul satu bagian ini. Insya Allah teman-teman udah pada bisa lah. Nah, tapi intinya kita akan samakan menjadi ada 4 bagian. Ada bagian 1, terus yang ini ditambahkan bagian 2, bagian 3, dan bagian 4. Bagian 1 nanti berisi identitas. Nah, di atasnya misal kita bisa samakan jadi kata-katanya penilaian akhir tahun pelajaran 2019-2020 SMA IT atau FIK. Nah, terus di sini kita bisa buat udah ada deskripsinya. Deskripsinya mulai hari, tanggal, terus habis itu waktu, terus habis itu mata pelajaran. Mata pelajaran. Nah, ini teman-teman bisa ngelihat ngisinya ini di jadwal pelajaran yang ada di Juknis. Di Juknis ada jadwal pelajaran. Nah, ini berarti misal PKN hari tanggalnya Senin 8 Juni 2020, jamnya jam ini gitu. Terus misalkan bahasa Indonesia berarti Rabu 10 Juni 2020, jamnya jam 8 sampai 8.45 gitu. Terus habis gitu setelah ini diisi nah, di bagian satu ini kita isi identitasnya paling nama lengkap, dan untuk menambahkannya di sini kelas. Pakai pilih jawaban singkat. Nah, ini bagian satu, jadi bagian satu identitas. Nah, bagian dua kita akan isi dengan tata tertib. Ini, nah silakan ini di deskripsi ini pilihannya bisa dua. Misalkan
di sini. Nah, ini ditulis nih, ini masih bagian 2. Ditulis judulnya 11 itu terkait apa? Terkait tata tertib ya, tata tertib yang ada di juknis ini. Nah, tata tertibnya ini ditulis satu-satu. Itu nanti kita dikonfirmasi lagi mau jadi ini apakah ada tambahan atau tidak. Gitu. Terus bisa satu-satu atau bisa di deskripsinya juga tidak masalah gitu sih. Gitu. Atau misalkan yang juknis ini dipoto dari screenshot, terus habis di screenshot setelah di sini ininya dikosongin. Nah, pas di sini tambahin gambarnya gambar yang tadi, yang screenshot yang tata tertib tadi gitu. Itu terus bagian 3 ini soalnya, misal soal fisika gitu. Soal fisika kelas 10 misal seperti itu. Nah, di soal baru silahkan ditambahkan pertanyaan. Misalkan tadi ada 20 soal, berarti ini ada 20. 1, 2 sampai 20. Jadi pertanyaan 1, langsung aja pertanyaannya, langsung aja opsinya. Gitu. Nah, di bagian 4 itu penutupnya. Ya, dikata-katain apa gitu penutupnya. Jadi ada 4 bagian. Yang pertama identitas, hanya nama dan kelas. Yang kedua tata tertibnya, ini tidak ada yang klik-kliknya, paling nanti kliknya adalah lanjutkan doang gitu. Terus ini bagian 3, nah dan ini bagian 4-nya. Setelah itu kita harus buat pertanyaan yang di bagian 3 ini menjadi kuis, menjadi menjadi settingan kuis. Nah, caranya adalah klik setelan, terus batasi 1 tanggapan. Nah, ini membuat si anak hanya bisa mengerjakan 1 kali dan dia harus diwajibkan masuk ke Google gitu. Makanya si anak dari awal harus dikasih tahu bahwa harus memiliki akun Google gitu. Terus habis itu presentasi. Nah, ini pertanyaannya diacak gitu. Misalkan di saya nomor 1, di yang lain nomor 3, di yang lain nomor 5, di yang lain nomor 10. Itu padahal pertanyaannya sama, cuma diacak doang. Gitu. Nah, terus kita buat ini jadi kuis. Kuis dijadikan status ini kuis. Terus, nah nanti ini terakhirnya dia bisa melihat mana yang benar, nilainya berapa, sama jauh yang tidak jauh berapa. Gitu. Kalau misalnya saya nggak mau anaknya tahu nilainya, berarti ini tinggal jangan dicentang. Tapi kalau pengen tahu supaya anaknya tahu nilainya berapa, centang aja. Dia langsung pas keluar langsung ketahuan nilainya berapa. Gitu. Ini simpan. Nah, nanti akan ada poinnya. Di sini 5 poin, di sini 5 poin, dan ini pun akan ngaruh. Misalkan di sini nih, di sini ada 5 poin juga nih. Nah, kita harus buat, tadi kan ada 4 bagian ya. Yang poin itu hanya ada di bagian 3. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan di bagian 1, misal di bagian 1 ini ada pertanyaan, poinnya harus kita ubah menjadi 0. Supaya jawaban apapun yang ada di bagian 1 itu tidak dihitung 0 poin. Ini berarti 0 poin. Bagian 2, seandainya di sini ada pertanyaan, ada tata tertibnya, terus ada setuju atau tidak atau apapun gitu, pokoknya ada pertanyaan enggak, maka bagian 2 pun harus jadi 0 poin. Terus, tapi seandainya ini tidak ada pertanyaan pun tidak masalah. Gitu. Bagian 4, seandainya ada pertanyaan atau tidak, maka harus jadi 0 poin juga. Yang boleh ada poinnya itu hanya di soal bagian 3. Gitu. Nah,
Di sini saya akan contohkan, misalkan ada 3 pertanyaan. Nah, pertanyaan 1, 2, nah ada 5 poin, 5 poin, 1, poin 2, 5, poin 3, 5. Kita PG ada 5 soal, 5, ada 20 soal dengan 5 opsi. Berarti ada A, B, C, D, E. Setiap pertanyaan ada 5 opsi. Nah, ini dengan asumsi misalkan ada 20 soal, berarti kan 100 dibagi 20. Nah, itu 5 poin pas kan ya. Gitu, berarti ini poinnya bisa masing-masing 5. Pas. Nah, setelah itu misal ada pertanyaannya ada pertanyaan 1 ditambah 1 ditambah 2. Kemudian opsinya misalkan di sini 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini kita bisa buat kunci, ini kan 3. Nah, maka di kuncinya ditekan 3. Ini kunci sebenarnya hati-hati, bisa boleh lebih dari satu jawaban. Misalkan saya buat jadi 2 jawaban, itu dua-duanya nanti manapun yang ditekan itu benar. Gitu. Nah, kita buat 1 yang dijawab, yang benar, berarti 3, selesai. Berarti ini udah ada kuncinya nih. Gitu. Misalkan yang ini pertanyaannya adalah 10 dibagi 2. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bisa cari kuncinya di sini berarti 5, selesai. Gitu. Nah, terus misal pertanyaannya. Nah, misal akar kan nggak bisa. Maka ketika akar nggak bisa, kita bisa buat di sini ada fotonya. Misalkan misal ini, pokoknya misal akar, persamaan, dan sebagainya, ternyata nggak bisa, nggak ada, tidak bisa ditulis di situ. Nah, dibuat dulu di Word, terus habis itu screenshot. Misal ini screenshotnya, mau dipotong, silahkan dipotong gitu. Nah, terus masukkan gambar. Nah, maka pertanyaan ini akan menjadikan gambar ini jadi pertanyaannya ini. Gitu. Mau dipotong juga ini, insya Allah bisa. Dikecilkan atau dibesarkan ini. Bisa. Gitu. Paragraf juga sama, kalau nggak salah nggak bisa, tapi dicek aja. Nah, sama kalau misalnya opsinya juga, opsinya berupa gambar. Maka opsinya berupa gambar, di screenshot dulu, terus baru di pilih gambar di sini. Gak ada. Maka dia akan ada opsi muncul di sini. Itu gambarnya. Gitu. Nah, terus nanti untuk melihat responnya, itu kita bisa lihat masuk di sini respon, terus tekan yang ini. Buat split baru aja. Misal judulnya apa? Judulnya adalah jawaban buat. Nah, ini jadi nanti kalau misalnya dia ada udah dijawab, ini akan ada skornya, ada nama lengkapnya, ada kelasnya, dan sebagainya. Gitu. Oh iya, satu lagi, kita ke pertanyaan. Misalkan kita ada penekanan bahwa ini diisi nama lengkap, bukan nama nama panggilan. Berarti kita di sini kasih deskripsi.
gitu. Terus ini wajib diisi, kelas juga sama wajib diisi. Ya seperti itu apa dasarnya. Terus gimana? Tapi ini masih apa? Ini di segini udah beres sebenarnya. Nanti ada arahan dari Ustaz ini. Tapi seandainya kan ada kemarin pertanyaan bahwa pakai waktu dan sebagainya, nanti dikaji lagi sama Ustaz ini. Tapi seandainya mau pakai waktu, itu teman-teman bisa otak-atik di sini. Di angka 3 ini, angka 3 apa? Titik 3, sorry, titik 3, tekan add on. Nah, terus tekan form limiter. Nah, saya karena saya sudah diinstal, ada tulisannya uninstall. Gitu. Kalau teman-teman belum diinstal, berarti tulisannya install. Ditekan aja, truk gitu. Kalau ternyata nanti gagal, periksa jaringan lagi, ulangi lagi aja, truk gitu. Karena kadang-kadang kalau jaringannya nggak stabil, dia gagal installnya. Gitu. Nanti setelah bisa diinstal, bisa ditutup. Nah, nanti kalau kalian teman-teman perhatikan, biasanya sebelum diinstal cuma ada 3 settingan, pratinjau, sama sesuaikan tema. Nah, setelah diinstal ada 4, ada setelan, ada pratinjau, ada sesuaikan tema, sama ada pengaya. Nah, klik pengaya, ada form limiter. Nah, ini nggak ada nih form limiter, berarti jaringannya agak-agak dan biasanya nanti ada form limiter, di tengahnya itu ada limit, ada bantuan gitu. Nah, diklik limitnya. Gitu. Tapi ini sekali lagi masih meninjau sama atau maukah kita memakai waktu atau enggak ya, gitu. Itu terus yang kedua ini di kelas nama ini saya sengaja menuliskan si anaknya bisa langsung nulis aja di jawaban singkatnya, ini juga jawaban singkatnya gitu. Waktu di rapat teman-teman kepikiran waktu itu si anak langsung tinggal ngeklik aja. Nah, tapi ini sebelum dia masuk ke sini dia harus menyertakan emailnya sendiri, emailnya dan ini harus di checklist nih, batasi tanggapan saat respon akan diwajibkan masuk ke Google gitu. Nah, untuk melihat ini kalau pengen ngetes ini bisa atau enggak, teman-teman bisa ngeklik yang ini, pratinjau. Ini coba-coba sendiri-sendiri, sendiri itu nggak masalah nih. Ini sendiri diisi, gitu. Ini sendiri diisi. Itu karena ini wajib, maka pasti nggak bisa berikutnya. Gitu. Terus, terus kalau pengen namanya langsung klik gimana? Itu agak lama. Saya contohkan, saya udah buat yang ini. Saya udah buat contohkannya. Nah ini, jadi ini di teman-teman Qiraati itu kalau tampilannya dia tampilan untuk ngisinya, kita lihat kalau ke pratinjau. Dia ngisi hari apa di sini, ngisi hari, terus ngisi kelas. Ketika dia ngisi kelas, berikutnya dia akan tinggal milih kelas berapa nama ini, tag gitu. Ntar dia baru ke pertanyaan. Nah, seandainya teman-teman pengen langsung nama kayak gini, teman-teman bisa di form yang awalan nama ini adalah dicantumkan namanya seperti satu-satu ini gitu. Jadi buat kayak ininya bukan nama bukan jawaban singkat tapi pilihan ganda, dan ini ditulis sebanyak nama anak-anak gitu. Jadi harus dipilih. Nah, ini nama.
kelas 10, 10 ikhwan, terus 10 akhwat juga sama gitu. Atau kalau misalnya mau dibedakan kayak gini, si anak kalau yang contoh saya, si anak bisa milih dari misalkan dia kelas 10 ikhwan, dia akan langsung ngepost ke 10 ikhwan ini. Tapi kalau dia milihnya adalah 10 akhwat, IPA akhwat gitu, maka dia akan langsung ngelink ke 10 akhwat yang nama-namanya ini. Gitu. Jadi kalau misalnya pengen dia tinggal ngeklik, awalnya itu harus kelas dulu. Jadi dia ada kelas dulu. Mana tadi? Bulan tabah. Iya, dia kalau kembali nih. Dia harus kelas dulu, dari kelas dia milih yang mana, baru di berikutnya adalah namanya. Tapi dasarnya di sini emang agak ribet. Jadi bagian satunya itu akan kepecah menjadi sekitar 8 bagian. Enggak. Kurangin kelas 12. Jadi 4, 5, 6, 7. Iya, 8 bagian. Untuk bagian satunya itu jadi 8 bagian. Jadi pertama bagian kelas, yang kedua ada 10 IPA 1, terus nanti bagian kedua, bagian ketiganya 10 IPS Ikhwan, terus saja. Gitu. Nah, ini agak ribet nih. Makanya akhirnya saya sih merekomendasikan yang biasa aja. Yang biasa tulis nama lengkap, ininya jawaban singkat. Iya, seperti itu. Karena kenapa ini nggak bisa dikasih, saya masih belum bisa. Ketika ini saya buat, ini saya oper ke teman-teman gitu, jadiin template gitu. Kalau misalnya kan ini misal saya oper jadi matematik, tapi kan sejarah juga butuh gitu, maka harus buat lagi. Nah, saya itu belum bisa membuat template satu bisa dijadiin semuanya. Itu dengan kan masalahnya ini harus pakai email. Gitu. Sekian sharing-sharing dari saya. Silahkan kalau misalnya ada yang ditanyakan, nanti ditanyakan di WA aja. Iya, gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.